Kami percaya Tuhan ada di tempat ini, di tengah-tengah kami semua. Dan mungkin banyak pertanyaan di dalam pikiran kami, apa yang harus kami lakukan dengan keadaan, dengan persoalan kami. Satu yang kami belajar Tuhan, dan biar kami mau belajar untuk mempercayai Tuhan di dalam setiap hal. Bahwa Tuhan mempunyai rencana jauh lebih indah dari apa yang kami mampu pikirkan. Berbicara buat kami semua Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Yesus selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Pada waktu anak saya Janus menolak tawaran itu Bapak Ibu, sempat kami memberi nasihat sama dia, saya nggak mau mengambil keputusan buat dia. Karena memang tawaran ini sangat bagus banget. Kalau Anda tahu yang menawarkan, Anda juga pasti setuju bahwa tawaran ini gila banget. Tapi risikonya seperti yang dia bilang, dia harus keluar dari kuliah karena pihak kampus tidak mau memberikan istirahat lebih lama dari 1 tahun. Sedangkan untuk tawaran ini dia dikontrak untuk 5 tahun. Dan pada waktu dia menolak, hatinya tuh hancur Bapak Ibu. 1 bulan nangis terus. Ngalah-ngalahi orang putus pacar. Walaupun dia belum pernah pacaran, saudara. Jadi saya membayangkan secara namanya orang tua itu kan sayang banget ya, sekolahnya tinggal 1 langkah lagi. Bulan November nanti dia selesai. Dan saya sempat bilang, Jen, bulan November nanti setelah selesai, Mama cuman yakin satu hal. Orang bilang kesempatan kedua belum tentu datang. Itu orang bilang. Tapi hari-hari ini Tuhan mengajari saya bahwa Tuhan sanggup bekerja di luar batas. Amin. Orang bilang tidak ada kesempatan kedua. Saya tetap yakin ada kesempatan kedua, ketiga, bahkan dan seterusnya. Waktu menunggu itu tidak gampang Bapak Ibu. Apalagi setelah menolak itu, dia harus mengerjakan persiapan untuk tesis. Anak saya Janus ini umur 20 tahun. Puji Tuhan, nanti bulan November dia lulus, dia sudah menyelesaikan master. Saya bilang kalau kamu masih mau lulus meneruskan ke PhD, silakan. Tapi kalau kamu sudah kepengen lari, ngebet untuk ngerjain mimpi kamu, Mama akan support. Dan tadi pagi saya sempat cerita, dia juga punya mimpi ingin membangun bisnis. Dan di luar dugaan, kami terbatas. Saya dengan suami saya bukan pengusaha dan tidak punya warisan perusahaan. Tapi namanya orang tua kadang-kadang merasa bersalah ya, kok gak bisa mewariskan perusahaan ke anak. Karena anak saya selalu membandingkan, maksudnya membandingkan tuh gini, enak ya si A ini ya. Habis ini lulus sudah punya perusahaan, diwarisin dari papanya. Pada waktu dia berkali-kali anak saya sharing, saya sempat merasa bersalah Bapak Ibu. Terus anak saya bilang gini, Mama saya tidak pernah nyalakan Mama kok. Tidak pernah nyalakan Papa karena tidak bisa mewariskan perusahaan. Memang tidak ada bisnis yang bisa saya wariskan. Satu-satunya yang bisa saya wariskan kartu pendeta. Tapi emang laku, bisa dibuat menghasilkan duit. Tapi saya belajar satu hal, Tuhan bisa bekerja di luar keterbatasan saya. Saya cerita tadi pagi dengan cara yang sangat ajaib, Tuhan mengirimkan orang-orang yang luar biasa. Anak-anak saya mendapatkan investor yang gila banget untuk membangun bisnis. Dan saudara, saya cuman menangis, saya cuman bilang, bener ya. Apa yang kita terbatas, Tuhan bisa melakukan. Dan saya bisa bilang begini, kalaupun kesempatan pertama itu udah terlewatkan buat anak saya yakin
Tuhan itu papa. Namanya seorang papa pasti kepingin impian anaknya tercapai. Dan saya yakin Tuhan akan kasih kesempatan kedua. Persis ketika dia lulus nanti. Nah, kalau saudara dengar gini, ini kata-kata deklarasi iman saudara. Ada satu yang kami kerjakan sejauh ini. Ketika pintu-pintu belum terbuka. Dan saya mau mengajarkan ini praktis sekali buat Bapak Ibu. Termasuk juga orang tua buat anak-anaknya. Saya melihat satu hal yang luar biasa yang ditunjukkan Janice ke saya. Dan saya pengen bagikan kepada saudara. Nah sebelum itu, ada beberapa gambar yang saya mau memperlihatkan pada Bapak Ibu. Gambar dulu. Nanti di akhir saya mau memperlihatkan satu video singkat yang saya temukan dari TikTok. Bukan saya yang menemukan. Anak-anak saya yang menemukan. Saudara, ada beberapa gambar. Nah, ini gambar apa? Yang jelas ini bukan gambar saya. Lihat gambar-gambar ini. Coba tayangkan beberapa gambar. Pasti Anda bisa melihat dari gambar-gambar ini, Anda pasti bisa menebak kira-kira usianya ya. Kalau seperti ini enggak mungkin lah Pak Elvis yang gambar ya. Kayak tadi itu enggak mungkin. Kalau ini Pak Elvis mungkin. Mungkin. Saya baru tahu loh, ternyata gambar macan ini ada dipajang, dipamerkan di museum gambar-gambar terburuk. Saya baru tahu ada museum yang lukisan terburuk di dunia. Pernah tahu? Ada museum khusus memamerkan gambar-gambar terburuk. Nah salah satunya yang dipamerkan ini. Kalau menurut saya ini masih bagus. Karena kalau saudara suruh saya gambar macan, saya khawatir jadinya Doraemon. Bukan macan saudara. Ada lagi gambarnya? Nah ini ada beberapa dari museum-museum gambar-gambar buruk. Kalau yang tadi bukan gambar anak-anak. Nah ini lihat ada beberapa lukisan. Lagi masih ada beberapa. Nah ini juga gambar dari museum buruk katanya gitu. Nggak tahu ini artinya apa Bapak Ibu. Anda kalau lihat gambar ini apa pesannya? Banyak mulut? Cerewet? Nggak tahu apa. Lagi? Tolong liatin. Masih ada? Nah. Kalau ini bagus ya, enak dilihat ya, bisa dibuat pakai profile picture. Satu lagi. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu melihat satu ayat, Mazmur pasal yang ke-45. Kita buka Mazmur 45, mulai dari ayat 1 sampai dengan beberapa ayat itu kita lihat ayat 2 sampai ayat 3. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung dari Bani Korah. Nyanyian pengajaran, nyanyian kasih. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia. Kemurahan tercurah pada bibirmu, sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Kalimat terakhir dari ayat 2 saya mau fokus ke sana Bapak Ibu. Alkitab menuliskan begini. Lidahku, kata Alkitab, seperti pena seorang juru tulis yang mahir. Kata pena di ayat ini beberapa terjemahan juga menuliskan brush. Kalau Anda lihat orang Cungkwo dulu kalau nulis pakai brush ya toh, yang kayak sikat gitu ya, kayak kuas. Nah kata ini mengatakan begini, ternyata pena ini di tangan juru tulis yang mahir menghasilkan suatu puisi yang indah. Maksud dari ayat 2. Yang saya tangkap, ternyata apa pena ini saudara? Alkitab bilang lidah. Nah ini mungkin simple, jangan pandang remeh. Lidah saudara dan saya adalah pena. Untuk apa? Membuat lukisan.
Saya tunjukkan kepada Anda tadi beberapa lukisan, tergantung siapa yang melukis. Anak-anak yang melukis, Anda lihat gambarnya bundar-bundar saja, gambar orang. Berbeda usia, berbeda kemampuan, berbeda hasil gambarnya. Menurut Alkitab, hidup saudara dan saya adalah seperti sebuah lukisan. Lukisan yang ada di hidup kita, bagus atau jelek, menurut ayat 2, ternyata ditentukan dari lidah. Mungkin Anda sudah sering mendengar khotbah tentang lidah. Tetapi saya diajarkan Tuhan mengingatkan lagi pada sore hari ini. Lidah saudara, semua punya lidah? Lidah saudara akan menentukan lukisan kehidupan yang saudara bentuk. Lukisan kehidupan apa? Mungkin saya akan breakdown lebih kecil lagi. Lidah saudara juga akan menentukan gambar perekonomian kehidupan saudara. Lidah saudara juga akan menentukan gambar rumah tangga saudara seperti apa. Lidah saudara juga akan menentukan gambaran masa depan yang saudara buat. Lidah saudara juga menentukan gambaran keuangan yang saudara buat. Lukisan apapun, lukisan soal keuangan, lukisan tentang rumah tangga, lukisan tentang anak-anak, lukisan apa saja tergantung dari pena yang saudara mainkan. Dan menurut ayat 2, pena itu adalah lidah. Di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11, Tuhan merupakan pelukis yang indah untuk hidup kita. Dia berkata begini, rancangan yang aku buat adalah rancangan yang indah, damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi Tuhan itu kepingin, rindu sekali Dia melihat hidup saudara dan saya hidup penuh dengan berkat. Nah ternyata dari Mazmur 45, saudara dan saya bisa ikut mengambil peranan untuk membuat gambaran yang sukses dan berhasil dalam kehidupan kita. Caranya melalui lidah. Nah saya tahu banyak wajah Bapak Ibu kelihatan tidak yakin. Saya mau ajak lihat lebih jauh. Mari kita buka Yakobus pasal 3. Kita lihat kitab Yakobus pasal yang ketiga saudara. Ayat yang keempat. Yakobus pasal 3, kalau Anda melihat ayat yang keempat. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak juru mudi. Menurut kehendak juru mudi. Nah saya yakin saudara ngerti ayat ini. Lidah kata Yakobus pasal 3 ayat 4 itu adalah kecil seperti kemudi. Tapi bisa menentukan kemana kapal kehidupan kita jalan. Bisa menentukan kemana kapal keuangan Bapak Ibu jalan. Bisa menentukan kemana kapal rumah tangga saudara jalan. Bahkan bisa menentukan kemana kapal anak-anakmu jalan. Ada banyak orang tanya, Bu, gimana sih caranya Burut ngajarin anak-anak? Kok anak Ibu Rut dua-dua? Anak saya yang nomor 1 mungkin saudara jarang dapetin dia menyanyi. Tapi saya bersyukur banget kedua-duanya ini satu prinsip dalam hidup mereka. Mereka mau memilih jalannya Tuhan. Pokoknya buat mereka kalau Tuhan yang nyuruh, mereka langsung 100% nurut. Walaupun mereka tidak suka. Itu prinsip mereka dan saya bersyukur untuk itu. Nah saudara, ternyata kemana kapal anak-anak ini jalan, salah satu penentunya adalah lidah Bapak Ibu dan saya. Saya ajak lihat lebih jauh. Kita lihat dulu beberapa ayat saudara. Yakobus pasal 3. Ayat yang ke-6. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka.
Terjemahan Inggrisnya lebih bagus Bapak Ibu. Terjemahan Inggrisnya tuh simpel begini. Lidah itu tombol. Jadi dalam bahasa Inggrisnya dituliskan begini. Set on fire the course of nature. Saya ulangin, set on fire the course of nature. Itu artinya begini. Menyalakan jalannya alam. Menyalakan jalannya kehidupan. Jadi menurut Yakobus pasal 3 ayat 6. Lidah saudara dan saya kecil, tapi bisa menentukan banget saudara banyak rezeki atau enggak loh. Bisa menentukan banget banyak orderan datang enggak. Bisa menentukan banget ke arah mana anak-anak kita dibawa. Bisa menentukan banget kemana usaha kita akan dibawa. Ini menurut Yakobus pasal 3 ayat 6. Satu lagi Bapak Ibu, coba buka Injil Yohanes. Pasal pertama, wah yang session kali ini cukup banyak ayatnya. Yohanes pasal 1, session jam 10 cuma 1 ayat Bapak Ibu. Yohanes pasal 1, kita lihat mulai dari ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Bahasa Inggrisnya apa? In the beginning is, menurut Bapak Ibu apa Inggrisnya kira-kira? Biasanya anak muda nih pinter-pinter. In the beginning is the word. Kata-kata. Kalau di bahasa Indonesia kan firman. Di bahasa Inggris kata-kata. Jadi izinkan saya ganti dengan kata-kata ya. Pada mulanya adalah kata-kata. Kata-kata dihasilkan mana Bapak Ibu? Mulut. Kemudian kata-kata itu bersama dengan Tuhan. Dan kata-kata itu adalah Tuhan. Artinya kata-kata itu dari kitab Kejadian pasal 1 kalau Anda baca. Itu punya kuasa yang luar biasa. Lalu perhatikan ayat selanjutnya. Kita lihat ayat berikutnya. Segala sesuatu, perhatikan ya. Segala sesuatu dijadikan oleh kata-kata. Karena tadi topiknya kata-kata kan. Saya ulangin, segala sesuatu dijadikan oleh kata-kata. Saya mau ganti segala sesuatu. Segala sesuatu termasuk penjualan enggak? Oh kok ragu Bapak Ibu? Segala sesuatu menurut saya nih, segala sesuatu. Segala sesuatu termasuk omset enggak? Segala sesuatu termasuk penjualan toko Bapak Ibu enggak? Segala sesuatu termasuk modal enggak? Segala sesuatu termasuk berkat keuangan enggak? Kalau saya ulangin. Berkat keuangan dijadikan oleh kata-kata. Kita baca ya. Dan tanpa kata-kata tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya itu begini. Semua yang Bapak Ibu lihat hari ini itu terjadi karena kata-kata. Masa Alkitab menuliskan tidak ada yang Anda lihat yang terjadi tanpa diawali dulu dengan kata-kata. Saya ulangin, buka Kejadian pasal 1. Menurut firman Tuhan di dalam Injil Yohanes, kalau kita sudah terima Yesus, maka roh Tuhan tinggal di dalam kita. Walaupun Bapak Ibu mungkin belum bisa berbahasa roh, tidak ada masalah. Tapi itu tidak berarti tidak ada roh Tuhan. Sejak terima Yesus, roh Tuhan tinggal di dalam kita. Amin. Kalau Bapak Ibu tadi angkat tangan sudah terima Yesus, saya tanya lagi, berarti Anda sudah terima Yesus. Siapa yang sudah punya roh Tuhan di dalam dia? Loh kok ragu-ragu? Kalau Anda sudah terima Yesus, berarti Anda punya roh Tuhan. Siapa yang sudah punya roh Tuhan di dalam saudara? Oke, punya roh Tuhan kan? Amin. Nah menurut ayat ini sama kondisinya, nggak ada apa-apa, cuman ada roh Tuhan. Yuk kita baca lanjutnya. Kita baca lanjutnya, berfirmanlah Tuhan. Tuhan ngapain Bapak Ibu? Buka mulut, ya kan? Dia mulai berkata-kata. Saya senang bahasa Inggrisnya. Karena bahasa Indonesianya terlalu resmi, berfirman. Bahasa Inggrisnya, and the Lord speak. Ngomong. Ngomong apa? Let there be light, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Berarti kapan terang jadi?
Waktu Tuhan mulai berkata-kata, buka mulut. Roh Tuhan ada di dalam kita. Tapi belum ada mujizat. Kalau Anda mau menciptakan sesuatu, mulailah buka mulut. Buka mulut gimana, Bu? Jadilah terang, baru terang itu jadi. Jadilah langit dan bumi, jadilah cakrawala, baru semuanya jadi. Dengan kata lain, mulut kita ini sakti loh Bapak Ibu, bisa menciptakan. Dah yakin ya? Bisa menciptakan. Sampai hari ini, kalau Bapak Ibu tahu, ada beberapa orang yang dekat dengan saya, mereka tahu sampai hari ini kerjaan saya tiap hari deklarasi. Buka mulut. Sampai capek. Capek. Dan cukup lama saya tidak deklarasi langsing. Sehingga sekarang beginilah. Cukup lama Pak. Karena yang saya deklarasikan berkat melulu. Sampai lupa langsing di mana gitu loh. Padahal umurnya masih 25 gitu loh. Bapak Ibu pernah enggak merhatikan orang bule kenapa yang muda-muda kelihatan cepet sekali tua? Cepet dewasa. Bukan karena makanan. Saya curiga karena mulut. Gak percaya. Tapi orang bule yang tua-tua, tuanya tuh awet. Gak sampai tua. Orang Indonesia umur 60 kayak 80. Tapi orang Indonesia yang remaja kelihatan cilik, kecil-kecil. Masih 16, masih 15. Orang pikir anak saya tuh masih 15, 16. Padahal yang cecenya tuh udah umur 22. Tapi orang pikir 15 tahun. Kenapa orang Asia yang remaja-remaja kelihatan kecil? Oh karena tinggi badan Bu? Bukan, wajahnya loh. Kenapa? Karena orang Asia, mamanya, papanya, bahkan anaknya sendiri sering bilang begini, kamu masih kecil. Tapi lihat orang bule, anak umur 16 tahun, apalagi 18, aku sudah besar. Jadi mereka imannya aku sudah dewasa. Apalagi umur 18 suruh keluar dari rumah orang tua, tambah. Tapi orang bule tuanya lihatan, Tuhan. Tuanya orang bule 80 tuh kayak 60 loh. Tapi tuanya orang Indonesia, orang Asia 60 kayak 80 kebalik. Kenapa? Karena mulut. Lo kok bisa? Gak percaya. Coba kalau orang bule ulang tahun. How old are you? Happy birthday, how old are you? Rata-rata jawabannya saya tidak pernah menemukan waktu hadir ke pesta ulang tahunnya orang bule. Saya tidak pernah menemukan mereka bilang aku udah tua. Mereka rata-rata bilang begini, I'm still young. I have 10 grandchildren but I'm young. I'm still strong. Itu orang bule. Coba orang Indonesia taci-taci. Ci, ulang tahun nomor berapa? Wis tua. Separuh abad. Loh Ci, kelihatan muda. Apanya muda? Udah kerut-kerut. Tambah dipertegas saudara. Apanya muda? Udah kerut-kerut, udah wrinkle-wrinkle. Makanya orang Indonesia cepet tua. Loh iya. Yohanes pasal 1, segala sesuatu dijadikan oleh kata-kata. Makanya Anda hati-hati dengan mulut. Jangan bilang, susah ya sekarang ya inflasi. Tetanggaku sampai mau mati tuh. Susah. Hati-hati, segala sesuatu menggerakkan kapal. Ketika engkau berbicara susah, jadilah kapal kesusahan. Haleluya. Saudara mau menang? Kata-kata. Enggak punya duit. Saya enggak bilang saudara bohong. Enggak. Tuhan, berkat-Mu melimpah-limpah. Kantongku diberkati. Ngomong aja enggak apa-apa kan? Enggak bayar kok. Enggak bakalan ditangkap polisi. Mungkin dipikir gila. Biarin. Mau mereka juga enggak pusing. Kata-kata. Pernah di Australia, saya menempatin satu rumah dan kami punya tetangga yang sangat spesial. Rumah yang kami tempati waktu itu ada kolam renang. Nah di Australia itu pagar belakang tidak pernah boleh tinggi-tinggi, tidak boleh.
Nah, kebetulan kami punya tetangga yang luar biasa. Sejak kami menempatin rumah itu, anak-anak di belakang rumah itu penduduk asli. Anak-anak itu nggak terima karena sejak kami masuk mereka nggak bisa renang. Biasanya mereka lompat pagar berenang. Selama 1 tahun kami menempati rumah itu, Anda tahu apa yang mereka lakukan? Mereka lempari kami dengan batu. Lalu mereka mau turun, tegur itu tetangga. Tiba-tiba saya sadar. Saya tanya sama orang pemerintahan. Kalau Anda tegur, jangan ngomong dari kami ya. Orang pemerintah bilang, pasti kami tidak akan ngomong. Tapi pasti mereka tahu siapa yang lapor. Terus saya tanya, kalau mereka tahu, kira-kira mereka bisa melakukan serangan balik nggak? Orang pemerintah bilang, kami nggak bisa jamin. Karena seringkali mereka juga melakukan itu. Jadi saya dengar dari orang-orang, kenapa mereka nggak berani melaporkan? Karena mereka sering serangan balik. Dan kalau serangan balik, mereka bawa orang, emak, engkong, semua teteh, semua diikutkan. Lah saya di rumah cuma 4 orang, anak 2 semua perempuan. Gak ada yang bisa taekwondo. Saya akhirnya bilang gini, kalau begitu saya tarik laporan saya. Nggak jadi, udah jangan didatengin. Stres saya. Suami saya bilang begini, kenapa kita melakukan firman, khotbah tentang lidah, tapi kita ndak usir dia dengan lidah kita. Saking stresnya saya lupa. Suami saya yang praktek. Setiap hari dia berdiri di belakang taman dan kolam tetangga di sana. Dalam nama Yesus, aku perintahkan kamu, ini rumah anak Tuhan. Kamu bukan kayak dia. Jangan macam-macam. Aku perintahkan kamu pergi, ndak kerasan, ndak betah. Secara logika gimana caranya ndak kerasan? Dia lakukan itu ndak lama. Cuman 1 minggu. Every day. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Mujizat. Orang ini tiba-tiba diangkut sama pemerintah. Pindah ke tempat lain. Omongan begini. Dalam nama Yesus, petugas yang memegang suratku, engkau ndak tahan untuk ndak nyetempel. Approve. Kayak orang ngidan ya. Officer yang memegang dokumenku, lihat, jangan dipinggirkan, lihat. Jadi kayak ngomong sendiri tau enggak? Saya kan enggak tahu officernya siapa ya. Yang megang surat dan dokumenku, engkau akan digerakkan oleh Tuhan untuk memberikan approve stempel. 1 bulan approval keluar. Orang bilang gila banget cepet, ini enggak mungkin. Segala sesuatu dijadikan oleh lidah. Saya kiri, Anda lihat kembali Mazmur 45. Anda perhatikan Mazmur 45 ayat kedua. Saudara perhatikan. Kita lihat Mazmur 45. Ayat yang kedua. Firman Tuhan bilang begini. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja, lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Perhatikan ayat 3. Engkau yang terelok di antara manusia, anak manusia. Kemurahan tercurah pada bibirmu. Munya bukan besar, munya kecil. Berarti mu ini siapa saudara? Kita. Kemurahan keluar dari bibir kita. Berarti kemurahan itu apa? Mujizat. Kemurahan itu favor, mujizat. Mujizat keluar dari bibir kita. Engkau, Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Anda mau diberkati? Keluarlah lidah kata-kata yang positif. Saya berdoa teman-teman multimedia menyiapkan video ini. Saya terus terang belum sempat nyoba dengan mereka.
Pada waktu saya mendapatkan video ini dari anak saya sangat terberkati. Ini sebuah eksperimen real. Anak ini kalau Anda lihat gemuk, cewek. Makanya ya Bapak Ibu, saya ini kadang-kadang ketemu orang tua yang kebangetan. Anaknya gemuk, Dut, sini Dut, Dut, sini Dut. Ini anaknya, jangan ditayangkan dulu, Anda baca. Seorang gadis dengan penampilan biasa, dipuji, berapa hari? Jangan ditayangkan dulu, dipuji berapa hari? 50 hari. Lama enggak 50 hari? Masuk cepet loh. Saya waktu dengar ini kaget saya. 50 hari ini mulai melakukan eksperimen dimulai dari inisiatif gurunya. Jadi guru ini luar biasa. Dia ngumpulkan orang tuanya, saudara-saudaranya, teman-temannya anak ini, tempat-tempat yang dia sering singgahi, semua dikasih sinyal kerjasama. Selama 50 hari tidak boleh mengeluarkan kata-kata negatif tentang dia. Kata-kata positif. Mungkin tidak diceritakan secara detail kata-kata positifnya apa. Mari saya persilakan tim multimedia boleh tayangkan sebentar. Cuman sekian detik. Mau pakai masker karena minder saudara. Seperti ini loh Bapak Ibu. Dia semakin sukacita, ceria, gak segemuk yang sebelumnya. Lihat, dia juga suka difoto, mulai tertarik dengan make up dan kepribadiannya menjadi lebih ceria. Mau melihat berkat? Mulai ucapkan kata-kata. Katakan aku diberkati. Tahun ini tema yang Tuhan kasih adalah beyond limit. Melewati keterbatasan. Apapun yang terbatas dalam hidup Bapak Ibu, salah satu cara untuk melampaui keterbatasan adalah lidah. Jangan katakan aku lagi lesu bisnisnya. Jangan katakan lagi seret. Mari mulai katakan, aku anak Tuhan, diberkati. Jangan selalu berkata begini, saya ketemu orang tua yang selalu bilang kemana-mana, Buru tolong doakan anak saya autis. Buru tolong doakan anak saya autis. Lalu datang ke pendeta lain, Pak tolong doakan anak saya autis. Lalu datang lagi ke pendeta yang lain, tolong doakan anak saya autis. Berapa puluh pendeta dia datengin selalu kata-katanya anak saya autis. Dan tidak pernah mengalami kesembuhan. Kenapa kan Anda tidak pernah belajar berkata begini, tolong doakan anakku normal, sehat, sempurna, cantik, luar biasa. Bukan autisnya yang besarkan, tapi sehatnya yang dibesarkan. Dan kenapa Anda tanpa sadar, kondisi ekonomi lagi seret, mulai katakan, aku diberkati. Aku pasti punya rumah. Aku beli rumah. Proyek besar-besar datang berebutan kepadaku. Saya selalu katakan tentang anak saya, 2 anak saya. Mereka sendiri suka deklarasi, saya suka deklarasi untuk mereka. Saya bilang begini, kesempatan akan datang dari segala penjuru utara, selatan, timur, dan barat. Mereka akan berebutan menawarkan diri kepada anak saya, sampai bingung milihnya. Sekarang saya mulai berkata begini, kumbang-kumbang akan berebutan datang mendatangi anak saya. Kan usia-usia ditaksir orang Bapak Ibu. Saya kepingin cepat segera ngomong putu. Jadi saya mulai katakan, anak saya bilang, Ma masih umur berapa? Tidak apa-apa, kata-kata iman. Lebih cepat dari dugaan. Banyak cowok-cowok akan datang. Saya ngomong yang benar, cowok-cowok yang datang. Bukan yang separuh-separuh, cowok-cowok yang datang. Bukan yang dulu bukan cowok terus jadi cowok, itu juga harus dibenerin. Cowok-cowok yang tulen, yang cinta Tuhan. Yang kalau teman saya bilang begini, Michelle Janes kalau cari cowok yang bisa dimonetize.
Apa maksudnya yang bisa dimonetisasi? Bukan ikut YouTube. Maksudnya bisa kerja. Jadi saya mengucapkan, cowok-cowok yang cinta Tuhan bisa kerja. Syukur-syukur kaya. Datang bertubi-tubi, berebutan, jatuh cinta kepada anak saya. Kan terserah saya, mulut-mulut saya sendiri. Kalau Bapak Ibu tidak terima, Bapak Ibu silakan. Perkatakan untuk anak-anak saudara. 50 hari pujian itu diberikan, kondisinya berubah loh. Lebih langsing. Jadi saya pikir banyak orang gak bisa langsing. Kenapa? Karena sekitarnya terlalu merusak. Kamu gemuk ya? Gemuk. Wah tambah gemuk. Ya ampun Ci, tambah gemuk. Wah ampun, berapa kilo. Dia down, ya gini nih. Ya kalau saya bilang kita tidak bisa mencegah lidahnya orang. Kita tidak bisa ngatur lidahnya orang. Tapi kita bisa mengatur respon kita. Kalau orang berkata susah, saya katakan saya punya Tuhan yang tidak terbatas. Yuk kita menghampiri Tuhan. Ciptakan keadaan yang ajaib. Mulai ciptakan keadaan yang luar biasa melewati batas yang Bapak Ibu alamin. Ciptakan keadaan yang luar biasa. Ada satu pujian yang tadi pagi saya minta diajarkan. Pujian ini waktu saya dengar pertama kali ketika Elvis menyanyikan ini di satu tempat. Dan pujian ini betul-betul menjadi kekuatan buat saya. Ku kagumi caramu mencintaiku. Saya kagum dengan kata-katanya, tak terduga kuasamu. Bapak Ibu, saya berdoa teman-teman di GIJS akan mengalami hal-hal yang ajaib. Tiba-tiba ketemu Boas, kayak Ruth di Alkitab, yang nasibnya dirubah seperti Cinderella. Anak-anak muda yang belum laku-laku, tiba-tiba ketemu Boas. Tidak sampai 1 tahun, Ruth yang janda, miskin, ketemu landlord, konglomerat Bethlehem, kaya, cinta Tuhan lagi, tetap ada. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Saya selalu cerita sama anak saya. Anda tahu cerita Esther? Esther terpilih jadi ratu. Berapa saingannya? Ada yang tahu? Banyak itu berapa? Ratusan? Ribuan? Pernah mikir gak bagaimana cara raja milih ratu satu dari ribuan? Belum ada laptop. Foto ada gak ya? Foto tampak full body, separuh badan depan belakang kiri kanan. Saya gak yakin. Ini kalau saya bayangkan saya raja ya. Kontestan nomor 1 masuk. Cantik. Tapi jangan buru-buru, siapa tahu berikutnya cantik-cantik. Ini kalau saya jadi raja. Nomor 2 masuk. Oh ini lebih cantik dari yang kemarin. Gampang kalau membandingkan 1 sama 2 ya. Sampailah ke nomor 1500. Ini cantik. Tapi sebentar, kemarin ada yang cantik nomor berapa ya itu? Yang kayak campuran sama bule itu. Aduh, bendahara, sekretaris coba cari tahu. Nomor berapa yang kemarin kayak blasteran? Pak, ada sekitar 200 lebih Pak yang kayak blasteran. Yang mana Pak? Aduh, yang nomor berapa ya? Saya bayangkan pusing loh. Tapi kok bisa nemu satu Esther? Cuman sederhana, Tuhan yang bikin. Esther lewat, langsung raja ini silau. Yang lainnya amnesia. Nomor 1 sampai yang lain lupa. Ingatnya cuman Esther dan Esther seorang. Ini yang namanya God working beyond limit. Esther limitnya banyak, saingannya banyak. Tapi Tuhan sanggup mengerjakan di atas batas. Yuk katakan pujian ini dengan iman. Tak terbatas kuasamu. Katakan sebagai deklarasi. Engkau melihat setiap hati yang ada sore hari ini Tuhan. Mungkin kami memiliki banyak keterbatasan. Tapi satu yang kami tahu hari ini. Ada satu alat yang Tuhan anugerahkan kepada kami yaitu lidah kami. Di mana melalui lidah kami
kami bisa membuka pintu-pintu ketidakterbatasan. Kami bisa membuka pintu-pintu kemustahilan. Itu menjadi nyata. Mari Tuhan, biar kami terus teringat dan belajar bahwa berjalan bersama Tuhan yang tidak masuk akal sekalipun, kami juga akan mengalami hal-hal yang ajaib terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu boleh termenterai menjadi kekuatan bagi kami. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, amin. Tuhan memberkati.